Total kurang lebih 52. Oh, di seluruh Indonesia. Bu, boleh minta nomor Yusuf Mansur? Saya mau minta duit ibu saya dikembalikan. Pengurus dakunya penipu. Bangunnya minta sedekah dari orang, hasilnya dimakan sendiri. Preman berkedok agama. Promo daku gratis dong. Mana katanya gratis? Mana dong daku yang gratis? Jangan masuk Darul Quran. Jangan jadi kayak si Ucup. Lagi tambah banyak lagi korban. Gila, uang pangkal 30 juta. Lain SPP. Jangan mau, masih banyak ponpes yang bermutu dan tidak mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Akhirnya setelah sekian lama dia membisu dan seolah-olah tak ada kabar, akhirnya Yusuf Mansur muncul di media dan kemudian menceritakan bagaimana dia menjalankan pesantrennya Darul Quran, teman-teman. Dan di situ dia menyebut 52 cabang di seluruh Indonesia. Kok nggak kayak kemarin gitu? Entah 52 atau saya yang salah dengar, yang jelas dia bilang 52. Ini beda dengan komentar-komentarnya kemarin, pernyataan-pernyataannya kemarin yang katanya ribuan gitu loh, ribuan. Dan di sini akhirnya terkonfirmasi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur bahwa untuk masuk ke pesantrennya ini menelan biaya yang lumayan banyak, teman-teman. Nanti juga saya akan bacakan komentar-komentar terdahulu dari para netizen tentang mahalnya biaya masuk ke pesantren Darul Quran ini. Padahal Yusuf Mansur sendiri dulu selain dia sering mengumpulkan uang sedekah 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 9 makasih ya 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya, subhanallah. yang katanya itu untuk biaya pesantren, dan juga pernah mengatakan bahwa omsetnya di warung Stick and Shake dipergunakan untuk warung Stick and Shake. Ini kemana, teman-teman? Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, langsung itu saya sama istri ngenolin. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet bagikan kepada udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Ini dana-dana ini kemana? Kok masuk di Darul Quran masih semahal itu gitu? Setara kayak masuk kampus, teman-teman. 4 juta, dari jutaan hingga puluhan juta, teman-teman. Belum SPP-nya segala macam gitu. Ini yang menjadi pertanyaan kemudian. Kemudian ada juga komentar netizen yang mengatakan bahwa waktu bangunnya ini mengumpulkan dana-dana dari umat. Waktu membangun pesantrennya. Lalu kemudian ketika ini berjalan masih di memang ada pesantren-pesantren itu memang membayar, tapi tidak semahal apa yang pesantren Yusuf Mansur ini, sampai jutaan, sampai puluhan juta, teman-teman. Padahal masih banyak pesantren-pesantren lain yang itu lebih besar, lebih lengkap, tapi tidak semahal pesantren Darul Quran ini, teman-teman. Dan dulu juga sampai ada yang diwawancara oleh Pak Darso Arif, dia juga pengikut Yusuf Mansur, yang ijazah anaknya itu ditahan hanya karena belum melunasi SPP, teman-teman. Artinya kan di sini Yusuf Mansur benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dia katakan selama ini gitu. Tentang memberi, berbagi, toleransi dan segala macam gitu. Tidak sesuai pernyataan Yusuf Mansur dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan fakta yang ada gitu. Katanya dia sering berkata bahwa kalau kamu punya satu warung, ingin bangun 10 warung, berikan satu warungmu itu dan segala macam.
bersedekahlah sebanyak-banyaknya dan begini dan begitu intinya. Tapi kenyataannya dia sendiri terkesan pelit, teman-teman. Mari kita simak video singkat dari Insert Live. Untuk lengkapnya silakan langsung kunjungi aja channel YouTube Insert Live ya, teman-teman. Hari ini nyampe teman-teman semua di pesantren Darul Quran. Di sini ada banyak kelas, asrama, jumlah keseluruhan kalau dikumpulin semua dari mulai baby daycare, kita ada baby daycare, sampai kampus ya kurang lebih 5.000 lah. Total kurang lebih 52. Oh, di seluruh Indonesia, di kota-kota di Indonesia. Nah, ini markas pusatnya di sini. Dari baby daycare sampai kuliah, sampai S1, mungkin 2 tahun lagi kita buka pasca sarjana, 2 tahun lagi buka S3. Variatif, ada yang masuknya 4,9 juta sampai 35 juta. Nah itu dia bilang sendiri ya, untuk muridnya kurang lebih 5.000 dengan 52 cabang dan masuknya itu mulai dari 4 juta. Kita lanjut ya. Iya, di sini juga ada yang 4,5 juta, 4,9. Di sini juga ada yang 35 kayak satu hotel. Ya kan, ada yang kamar biasa, ada yang kemudian presiden suite, sama gitu. Bayarannya mulai ada yang dari 200.000, 499.000 sampai 7,5 juta. Sebenarnya mah kalau udah masuk ke sini udah nggak bakal bisa bedain. Nah itu SPP-nya dari ratusan ribu sampai jutaan ya, teman-teman. Jelas ya, ini pesantren biayanya ngalah-ngalahin kampus, teman-teman. Ngalah-ngalahin kuliah di sebuah biaya kuliah di sebuah universitas, teman-teman. Nggak bakal, karena semuanya saling bisa dimanfaatkan dan saling memanfaatkan. Dibangun sejak tahun 2007, pondok pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur menampung 5.000 lebih murid. Para santri dan santriwati ada yang tinggal di asrama, ada pula yang tinggal di rumah sendiri. Mengapa saya soroti biaya masuk yang cukup mahal untuk masuk ke pesantren Darul Quran Yusuf Mansur ini? Karena ini menjadi tanda tanya besar. Yusuf Mansur selama ini mengumpulkan sedekah. Lalu kemudian Yusuf Mansur pernah berkata bahwa omsetnya di warung Stick and Stick itu dipergunakan untuk operasional pesantren. Nah, kalau biaya masuk ke pesantren lebih banyak, lantas kalau biaya masuk ke pesantren masih mahal, lantas kemana duit sedekah dan katanya mau biaya omset warung Stick and Stick untuk biaya pesantren itu kemana? Gimana itu? Tentu ini menjadi masalah, karena begini teman-teman, ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa omset di warung Stick and Stick dia nolkan, atau omset di warung Stick and Stick dia pergunakan untuk biaya pesantren, tentu ini menarik minat konsumen, teman-teman. Dia sudah membawa-bawa yang namanya sedekah, lalu kemudian ketika konsumen mendengar itu dia tertarik, oh oke, kita makan di warung Stick and Stick karena omsetnya dipergunakan untuk pesantren. Tapi kenyataannya tidak dilakukan. Ini ini bagi saya kebohongan yang luar biasa gitu. Lalu kemudian kalau mau dikatakan, apakah memang Yusuf Mansur berbohong? Jangan sampai memang duit omset dari warung Stick and Stick dipergunakan untuk pesantren. Lah, ini masih mahal, teman-teman. Masih mahal gitu lah. Masih mahal. Saya tampilkan ya screenshot dari website Daku yang saya screenshot beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Biaya pendidikan Daku School tahun ajaran 2024-2025. Silakan dilihat sendiri, di situ ada, teman-teman. Saya tampilkan. Nanti di pause aja videonya. Lalu di situ juga ada kelanjutannya. Silakan dilihat di bawah. Calon santri wajib membayar DP uang pangkal saat dinyatakan lulus tes masuk. Untuk pusat 5 juta, untuk pesantren cabang 2 juta. Ini sama dengan masuk universitas biayanya. Lalu di situ ada lagi berbeda-beda di situ. Sigor Putra Darul Quran ada SPP per bulannya 4 juta, kemudian uang pangkalnya 30 juta, ada uang formulirnya 500.000. Lalu kemudian SMP sekian uang pangkalnya 30 juta, SPP per bulannya 2.700.000. Itu ada lengkap semua ya, teman-teman. Dan pesantren cabang semua ada di situ. Silakan di pause videonya dan disimak baik-baik bahwa memang ini pesantren sangat mahal. Tidak masalah mahal, yang jadi masalah adalah bagaimana dengan pernyataan Yusuf Mansur gitu. Yang katanya
omset warung Stick and Stick dia pergunakan untuk membiayai operasional pesantren. Dan juga di waktu lalu Yusuf Mansur sering kali menggalang sedekah, dan di beberapa kesempatan dia nyatakan bahwa uang sedekah yang dikumpulkan itu untuk dipergunakan sebagai untuk pesantren gitu, teman-teman. Mari kita simak komentar-komentar dari para netizen. Gila, uang pangkal 30 juta, lain SPP. Jangan mau, masih banyak ponpes yang bermutu dan tidak mahal. Ini seperti yang saya katakan tadi, banyak ponpes-ponpes yang itu sudah terjamin kualitasnya, tapi tidak semahal ini, teman-teman. Dan nama besar, punya nama besar. Tidak main-main, namanya jauh di atas daku. Ini saya belak-belakan aja sebut, teman-teman. Bukannya pesantrennya dibangun dari duit batubara jamaah Cibubur? Ya memang Darul Quran ini kan masuk turut tergugat. Bahkan kalau tidak salah di kasus Ibu Ilis itu sebagai tergugat, teman-teman. Karena memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, bahwa daku ini menerima keuntungan menerima keuntungan atau persenan dari dana investasi yang diinvestasikan oleh para investor, teman-teman. Seperti Pak Zaini Mustafa, Ibu Ilis, dan yang lain-lain. Ini miliaran, teman-teman. Ustadznya udah jelas bakal ketularan YM nanti, jebolan santrinya juga sama, nggak jauh seperti YM. Jangan sampai ya, teman-teman. Ini pondok yang selalu dimanfaatkan setan Mansur buat jamaah sedekah dengan alasan untuk pondok, untuk ini, untuk itu. Awas ketipu sama setan Mansur. Bu, boleh minta nomor Ucup Mansur? Saya mau minta duit ibu saya dikembalikan. Pengurus dakunya penipu. Udah malak sedekah, masih mahal juga ya. Ini saya bacakan ulang ya. Bu, boleh minta nomor Ucup Mansur? Saya mau minta duit ibu saya dikembalikan. Pengurus dakunya penipu. Halal semua nggak duitnya yang buat bangun ponpes ini? Ya Allah, kenapa kok dijadikan bisnis pesantren? Ini pesantren Kang Ucup ya? Ogah. Bangunnya minta sedekah dari orang, hasilnya dimakan sendiri. Preman berkedok agama. Gue khawatir lulus dari sini jadi ngikutin jejaknya si Jamban Mansur, jadi tukang tipu. Nauzubillah. Lakukah pesantrennya? Dengar-dengar sudah ditinggal. Banyak yang kami kunjungi Darul Quran yang bahkan ada logo PPPA-nya dengan jelas. Di situ sudah pada tutup semua, teman-teman. Yang mau diprotein Yusuf Mansur, hayo buruan kasih uang Anda, hahaha. Kok bilang di forum, aku lihat di acara TV, Ustadz bilang pesantrennya gratis. Sungguh pembohong besar. YM pembohong besar. Mending mondok di tempat lain aja. Nanti ketularan YM. Promo daku gratis dong. Mana katanya gratis? Mana dong daku yang gratis? Sepertinya nggak ada ya. Katanya masuk gratis, duitnya dari mana? Jangan masuk Darul Quran, jangan jadi kayak si Ucup lagi, tambah banyak lagi korban. Apa yang bisa dicontoh dari Yusuf Mansur? Mau bisa naik pesawat 1000 kali dalam sehari. Ya, itu komentar para netizen. Dan saya sepakat dengan mereka bahwa untuk membangun pesantren, mereka mengumpulkan sedekah. Lalu kemudian ketika pesantren itu beroperasional, mereka menarik duit SPP, uang pangkal yang sangat mahal gitu. Bukan kami melarang untuk kemudian pesantren itu menarik duit dari santri, tidak. Tapi tidak sebanyak ini, teman-teman. Lalu kemudian kalau misalkan pesantren menarik duit sebanyak ini, apa bedanya dengan sekolah-sekolah konvensional, sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah swasta lainnya? Apa bedanya? Kalau sekolah swasta lainnya, sepanjang yang saya tahu, mereka memang benar-benar sumber dananya ya dari orang tua siswa yang memang sekolah-sekolah high class ya, fasilitasnya jelas dan segala macam gitu. Tapi ini pesantren, kenapa kemudian kami soroti uang biaya pendidikannya yang sangat mahal, biaya masuk SPP yang sangat mahal? Karena mereka ini menarik sedekah, menarik infak dari umat gitu. Kan menjadi pertanyaan bahwa kemana duit-duit infak tersebut gitu. Kan menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa omset warung Stick and Stick dia gunakan untuk biaya pesantren? Bagaimana? Di mana itu? Sebesar apa sih dan semahal apa sih biaya pesantren yang dimiliki oleh Yusuf Mansur? Toh pesantren itu bukan cuma Yusuf Mansur yang punya pesantren. Makanya kemudian kami bisa menilai. Makanya kemudian kami masih bisa membandingkan antara pesantren yang satu dengan yang lain. Kok ada pesantren yang lebih besar, namanya lebih terkenal,
jelas akreditasinya, kualitasnya, mutunya, jebolannya, lulusan-lulusannya sudah terlihat, ustadz-ustadz besar, melahirkan ulama-ulama besar, tapi tidak semahal itu gitu. Tidak semahal Darul Quran ini gitu. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Dan sepanjang yang kita ketahui semua bahwa Yusuf Mansur selama ini kesana kemari ceramah di mana-mana, selalu mengumpulkan sedekah. Kalau belakangan ini, yang paling terbaru saya tidak tahu, saya tidak bisa jamin. Karena mungkin karena sudah banyak kritikan, makanya dia berhenti menggalang sedekah. Tapi di waktu lalu, Yusuf Mansur ini dijuluki Ustadz Sedekah kok. Karena di setiap ceramahnya, Yusuf Mansur tidak pernah luput untuk kemudian mengumpulkan sedekah. Entah dia bilang katanya dia bawa sedekah itu atau tidak, itu bagi saya omong kosong. Tidak peduli, yang jelas Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah. Ini larinya kemana? Yusuf Mansur mengatakan omset warung Siti Kensik untuk biaya pesantren, ini larinya kemana? Kok biaya untuk masuk ke Darul Qurannya masih semahal itu, teman-teman? Makanya saya katakan bahwa ini harus kita telusuri dan kita riset semaksimal mungkin untuk kemudian melihat ke depan. Apakah kemudian pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur ini lagi-lagi bertolak belakang dengan fakta yang ada. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Tetap boykot warung Stick and Stick milik Yusuf Mansur.